Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal dan juga pembahasan mengenai SKB Seleksi Kompetensi Bidang, yaitu SKB di bidang pertanian untuk CPNS. Sebelumnya, yang belum subscribe, subscribe dulu dan dibagikan kalau ini bermanfaat. Bagikan ke teman-temannya. Seperti biasa, di sini ada soal dan juga ada pembahasannya. Dimulai dari soal yang pertama untuk SKB Pertanian. Soal 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur tentang A. Pertanian, B. Perkebunan, C. Peternakan, D. Kehutanan, atau E. Tanaman pangan. 18 tahun 2004 ya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 itu mengatur tentang perkebunan. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Pemotongan hewan untuk penyakit hewan menular dan zoonosis tidak dilakukan terhadap hewan yang diduga terkena penyakit apa? A. Brucellosis, B. Helminthiasis, C. Sura, D. Anthrax, E. Sistikersosis. Jadi, pemotongan hewan tidak dilakukan terhadap hewan yang diduga terkena penyakit antraks atau yang D. Jadi, pilihan jawaban yang tepat itu yang D. Soal nomor 3. Pedoman pengembangan kawasan pertanian diatur melalui peraturan menteri, yaitu Permen Pertanian nomor berapa? A. 50 tahun 2016, C. 52 tahun 2016, B. 52 tahun 2016, C. 56 tahun 2016, D. 62 tahun 2016, atau E. 68 tahun 2016. Jadi, produk hukum yang mengatur tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian adalah Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016. Jadi jawabannya yang C ya. Kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4 untuk SKB Pertanian. Berikut merupakan klasifikasi dari benih bina, kecuali A. Benih pratama, B. Benih penjenis, C. Benih pokok, D. Benih sebar, atau E. Benih dasar. Benih bina itu diklasifikasikan menjadi 4 hal. Yang pertama, benih penjenis atau BS. Yang kedua adalah benih dasar, yang ketiga benih pokok, dan yang keempat benih sebar. Ya, jadi yang nggak ada itu adalah benih pratama atau yang A. Pilih jawaban yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Pelaku usaha pelaksanaan produksi sarana hortikultura wajib melaporkan perkembangan secara periodik setiap titik-titik sekali. A. 1 bulan, B. 3 bulan, C. 6 bulan, D. 12 bulan, atau E. 24 bulan. Periodiknya ya. Jadi, pelaku usaha itu memberikan fasilitas dan atau intensif wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan produksi sarana hortikultura secara periodik setiap 6 bulan sekali. Jadi jawabannya adalah yang C. 6 bulan sekali, jadi 1 tahun 2 kali. Soal selanjutnya nomor 6. Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama berapa tahun? Paling lama A. 10 tahun, B. 25 tahun, C. 35 tahun, D. 50 tahun, atau E. 75 tahun. Jadi, hak guna usaha untuk usaha perkebunan itu diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 tahun. Dari penjelasan ini, yang paling tepat itu jawaban yang C, 35 tahun. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Berikut merupakan strategi-strategi perlindungan petani, kecuali yang mana? A. Kepastian usaha, B. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, strategi ya. Kalau yang A, itu benar strateginya.
B. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi juga iya. Asuransi pertanian juga iya. Perlindungan untuk melindungi petani. Atau D. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim. Atau E. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan juga pemodalan. Jadi, strategi perlindungan petani itu dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama, prasarana dan sarana produksi pertanian. Di sini nggak ada. Yang kedua, kepastian usaha, atau ini yang A. Yang ketiga, harga komoditas pertanian. Nggak ada. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, yang B. Ya. Atau yang ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, nggak ada di sini. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, atau yang D. Ini juga masuk. Dan yang terakhir adalah asuransi pertanian, atau yang C. Oke, di sini nilainya yang kecuali. Jadi jawabannya adalah yang E, yang ini. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 8 tentang SKB pertanian. Penyelenggara PDPLB atau pemilik media pembawa wajib melaporkan rencana pemasukan media pembawa kepada petugas karantina di tempat pemasukan paling lambat titik-titik sebelum kedatangan media pembawa. A. 1 hari, B. 2 hari, C. 1 minggu, D. 2 minggu, atau E. 1 bulan. Jadi, penyelenggara PLB atau PDPLB atau pemilik media pembawa wajib melaporkan rencana pemasukan media pembawa kepada petugas karantina di tempat pemasukan paling lambat itu 2 hari sebelum kedatangan media pembawa. Paling lambat ya. Ini kan intinya paling lambat. Itu jawabannya yang B. Oke, jadi jawabannya B. Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian. Disebut A. Konsolidasi lahan pertanian, B. Jaminan luasan lahan pertanian, C. Perlindungan lahan pertanian, D. Ekspansi itu pelebaran lahan pertanian, atau E. Penetapan tata ruang lahan pertanian. Jadi, konsolidasi lahan pertanian itu merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian. Jadi, jawabannya adalah yang A. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 10 untuk SKB pertanian. Pembinaan kelembagaan petani diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian yang dikeluarkan pada tahun A. 2010, B. 2013, C. 2015, D. 2016, atau E. 2017. Jadi, Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang pembinaan kelembagaan petani adalah Permentan. Peraturan Menteri Pertanian nomor 67 tahunnya adalah 2016. Jadi jawabannya yang D. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 10 untuk SKB CPNS Kementerian Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 mengatur semua hal tentang A. Pemasukan ternak ruminansia besar, B. Petunjuk teknis KUR di sektor pertanian, C. Dokumen karantina hewan, D. Pembinaan kelembagaan petani, klasifikasi obat dan hewan. Jadi, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 itu adalah mengenai peraturan tentang dokumen karantina hewan. Jadi, jawabannya itu karantina hewan yang C. Oke. Kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 12. Izin atau tanda daftar produksi benih BINA diterbitkan oleh benih BINA A. Presiden, B. Menteri Pertanian, C. Direktur Jenderal, D. Gubernur, atau E. Bupati. Jadi izin atau tanda daftar produksi benih BINA itu diterbitkan oleh bupati atau wali kota, pemimpin ini ya kabupaten atau kota, dan ditembuskan kepada Menteri Pertanian. Jadi jawabannya bukan B, tapi yang E, bupati. 13. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat berikut, kecuali A. Dibutuhkan untuk pengembangan kawasan ekonomi strategis, B. Dilakukan kajian kelayakan strategis, C. Disusun rencana alih fungsi lahan, ini benar ya, dia nanyanya kecuali, atau D. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, ini juga tepat, atau E. Disediakan lahan pengganti, iyalah pastinya, pengalihfungsian. Jadi, pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian dengan berkelanjutan untuk kepentingan hanya dapat dilakukan dengan 4 syarat. Yang pertama, dilakukan kajian kelayakan strategis, berarti yang B. Benar. Yang kedua, disusun rencana alih fungsi lahan, ini yang C. Yang ketiga, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, ini yang D. Dan yang terakhir, disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan. Jadi kalau kecuali, jawaban kecuali yang tepat itu adalah yang A. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 14 tentang SKB pertanian. Setiap orang yang melakukan pemasukan ternak ruminansia besar wajib memperoleh izin dari A. DPR, B. Presiden, C. Menteri Pertanian, D. Direktur Jenderal, atau E. Kepala Balai Perbibitan. Ruminansia besar, berarti yang tanggung jawab juga besar, izinnya juga besar. Nah, jadi setiap orang yang melakukan pemasukan ternak ruminansia besar itu harus memperoleh izin dari Menteri Pertanian. Jadi jawabannya yang C. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 15. Dokumen karantina merupakan laporan rencana pemasukan atau pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina dikeluarkan oleh A. Pemilik media pembawa, B. Calon penerima media, C. Petugas karantina, D. Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk, atau E. Penanggung jawab alat angkut. Jadi, dokumen karantina yang diterbitkan oleh pemilik media pembawa atau kuasanya berupa laporan rencana pemasukan atau pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina. Jadi jawabannya tuh yang A, pemilik media pembawa. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 16. SKB pertanian.
Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dikeluarkan pada tahun berapa? A. 2009, B. 2010, C. 2012, D. 2013, atau E. 2016. Yang benar itu adalah undang-undang tentang ini adalah nomor 19 tahunnya 2013. Jadi jawaban yang tepat yang D. Oke, kita ke soal selanjutnya, nomor 17 SKB Pertanian. Diutamakan wilayah dengan tanah grumusol atau kaya kalsium dan memiliki potensi sumber air merupakan kriteria khusus kawasan hortikultura untuk komoditas apa? A. Bawang merah, B. Cabai, C. Merica, D. Pepaya, atau E. Jeruk. Jadi, kriteria kawasan khusus jeruk itu ada 6. Yang pertama, memiliki potensi sumber air. Yang kedua, diutamakan wilayah dengan tanah grumusol atau kaya kalsium dan amplitudo suhu lebih besar dari 10 derajat Celcius. Yang ketiga, memiliki potensi jaringan distribusi yang baik. Yang keempat, diutamakan lahan datar atau sedikit berbukit. Dan yang kelima, berpotensi membentuk hamparan hingga 25 hektar. Diutamakan bukan daerah endemis CVPD. Jadi jawaban yang tepat itu adalah jeruk atau jawaban yang E. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal tentang SKB Pertanian nomor 18. Undang-undang yang mengatur tentang pangan adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor berapa? A. 18 tahun 2012, B. 22 tahun 2012, C. 16 tahun 2014, D. 18 tahun 2014, atau E. 36 tahun 2016. Jadi, Undang-Undang tentang pangan adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahunnya 2012. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita ke soal 19. Proses sertifikasi benih bina meliputi pemeriksaan terhadap hal-hal berikut kecuali A. Lapangan dan pertanaman, B. Asal benih sumber, C. Alat panen benih, D. Tercampurnya benih, E. Kebenaran benih sumber. Pemeriksaan dalam proses sertifikasi benih bina itu dilakukan terhadap yang pertama, kebenaran benih sumber atau yang E ya. Dia nanya kecuali kan. Yang E benar. Yang kedua, lapangan dan pertanaman. Berarti yang A juga benar. Yang ketiga, isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar. Ada? Nggak ada. Yang keempat, alat panen benih dan pengolahan benih. Ada nih yang C. Yang kelima, tercampurnya benih. Yang D. Dan yang terakhir adalah pengolahan benih untuk tanaman pangan. Jadi yang nggak ada atau yang kecuali adalah yang B. Alat asal benih sumber. Kita ke soal nomor 20 tentang SKB Pertanian. Pengawasan rumah potong hewan dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai A. Polisi kehewanan, B. Dokter ya, Animal Welfare Officer, C. Pengawas higien sanitasi, D. Pengawas kesehatan masyarakat veteriner, atau E. Pengawas ante dan postmortem. Dokter kan? Nah, pengawasan rumah potong hewan dilakukan oleh dokter hewan itu wewenangnya memiliki kompetensi sebagai pengawas kesehatan. Kata kuncinya di situ. Kesehatan masyarakat veteriner. Jadi jawabannya yang D. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 21. Peternakan dan perusahaan peternakan yang melakukan usaha budidaya sapi potong membuat laporan tertulis, baik teknis maupun administrasi, secara berkala selama setiap A. Tadi laporannya per 6 bulan. Apakah administrasinya 6 bulan juga? A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 8 bulan, D. 12 bulan, atau E. 18 bulan.
Peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan usaha budidaya sapi potong membuat laporan tertulis, baik teknis maupun administrasi secara berkala setiap 6 bulan. Jadi jawabannya yang B. Kita ke soal nomor 22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalami perubahan pada tahun A. 2011, B. 2012, C. 2014, D. 2015, atau E. 2016. Jadi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan juga kesehatan hewan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C, 2014. Selanjutnya kita ke soal nomor 23 untuk SKB CPNS Pertanian. Obat hewan berdasarkan jenis sediaan dapat digolongkan menjadi berikut, kecuali A. Biologis, B. Arsenik, C. Alami, D. Farmasetik, atau E. Premix. Jadi, obat hewan itu berdasarkan jenis sediaannya dapat digolongkan menjadi 4 hal. Yang pertama biologis. Biologis ada di A. Yang kedua farmasetik ada yang D. Yang ketiga premix. Yang empat obat alami atau C. Jadi kecualinya adalah yang B, arsenik. Oke. Kita ke soal selanjutnya nomor 24. Penyusunan rencana aksi pangan dan gizi dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah setiap A. 1 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, E. 10 tahun. Jadi, pemerintah dan pemerintah daerah menyusunkan rencana aksi pangan dan gizi itu setiap 5 tahun. Jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C. Kita ke soal terakhir, nomor 25 tentang SKB Pertanian, perkebunan, peternakan, dan kawan-kawannya. 25. Pemasukan benih dan atau bibit ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk hal berikut, kecuali A. Meningkatkan mutu dan keragaman genetik, B. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, C. Mengatasi kekurangan benih dan atau bibit di dalam negeri, D. Memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan, atau E. Menjamin kelestarian ternak lokal. Benih bibit ya, kok ada ternak? Pemasukan benih dan atau bibit dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI dapat dilakukan untuk 4 hal. Yang pertama, meningkatkan mutu dan keragaman genetik, atau yang A. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang B. Yang ketiga, mengatasi kekurangan benih dan atau bibit di dalam negeri, yang C. Dan yang terakhir, memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan, yang D. Jadi kecualinya itu adalah yang E. Oke? Sudah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.